Nah, ini contoh lagi kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat lagi contoh, bisa dibuka di butir nomor 12 khusus untuk komponen proses pembelajaran. Ya. Jadi cari kata kunci dari level 4. Begitu. Kalau misalnya sekolah saya ini tidak seperti berada di level 4, turun ke level 3. Ya. Turun ke level 2. Nah, ini perlu diingatkan ini di dalam pengisian dia nanti, jangan seenaknya mengisi, Pak. Berdasarkan apa adanya. Mengapa? Karena kalau seenaknya mengisi, enggak usah pusing, kasih saja 4 sampai nomor 35 ditambah butir kehususan itu semua 4. Merepotkan asesornya, Pak. Namanya kalau merepotkan, mesti tidak senang itu anunya. Bilang ini hanya mengisi acak-acakan ini. Tapi alangkah baiknya kalau mengisi apa adanya. Dan memang sebenarnya begitu. Itu diingatkan sekolah madrasah seperti itu. Ada kan biasa masa bodoh. 4 saja nanti asesor yang mencari. Nah, tidak boleh begitu, Pak ya. Jangan begitu. Bukan wahda yang seperti itu, tapi ada waktu kita pleno kelihatan sekolah itu seperti itu sehingga dipertanyakan kenapa jauh sekali jarak antara nilai asesor dengan sekolah. Pertama dulu kita mau cari, jangan-jangan asesornya ini ada intimidasi di sana, tidak bekerja secara profesional sehingga sekolah kasih 4, asesor kasih 1. Padahal ditelusuri sekolahnya tidak mengisi secara apa adanya. Nah, itu perlu diingat, Pak ya. Perlu diingat. Diingatkan itu operator. Kemudian sebelum mengisi menentukan level itu sebaiknya ini tim duduk bersama-sama. Di butir ini 4. Kenapa dikatakan 4? Nah, ada argumennya. Ini Bapak memberi argumen ini. Jadi pada saat asesor datang, argumen itu keluar. Argumen itu keluar. Konsisten di argumen itu. Pertahankan itu yang Bapak tentukan bahwa 4 di sini, Pak. Tapi kalau asesor, mesti kan ada alasannya juga. Oh iya. Asesor juga itu tidak mengatakan bahwa saya kasih 3 Bapak ini, tidak. Dia hanya mendengar argumentasinya Bapak dengan melihat level yang diberikan. Oh ternyata cocok ini sekolah level yang diberikan. Oh ternyata ini dia acak-acakan ini memberi nilai. Begitu. Itu diingatkan. Jadi bisa dilatih di sini misalnya kalau kita bubar, ini contoh komponen proses pembelajaran. Bisa dilihat di butir nomor 12, dicoba seperti langkah tadi yang di mutu lulusan. Mutu guru bisa dilihat di nomor 20, butir 20. Manajemen ini kan banyak sekali anunya. Banyak sekali subkomponennya, ada 11. Tapi kita lihat saja di sini nomor 34. Nah, itu tadi. Sekarang kita masuk ke penilaian. Sebenarnya ini penilaian, kalau Bapak menilai itu hanya sampai langkah 1 tadi itu. Menentukan saja level. Tapi ini kan domainnya asesor ini. Ini yang saya mau bicarakan. Tapi perlu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tahu juga. Oh ternyata asesor melakukan penilaian seperti ini melalui Sispena. Jadi sistem yang membaca nanti ini, Pak. Tidak manual lagi. Tapi rumus ini ada di Sispena. Jadi dia menghitung secara sistem. Jadi ini kan sistem. Jadi dimasukkan rumus sehingga Sispena membaca itu dan mengeluarkan. Tidak bisa dikotak-katik. Nah, begitu dia kirim, tidak bisa lagi dirubah. Tidak bisa lagi. Misalnya, Pak, tambah-tambah sedikit itu, Pak. Ternyata ini tidak bisa, sudah terkirim masuk di websitenya bank. Tidak bisa lagi, Pak. Tidak bisa lagi. Itu anunya nanti ditanya-tanya nanti di bagian ini.
ahlinya ini Sispena. Kita masuk ke penilaian, ya, materi terakhir bagi saya. Penilaian instrumen akreditasi satuan pendidikan. Nah, selalu kita begini. Ini kerangkanya Pak ya. Ini yang mau dinilai ini, kerangka yang ada di dalam di sini. Kalau compliance base itu kan kemarin 15%, kalau di sana 85%. Ya. Ada IPR kemarin yang selalu saya sebut, IPR ya, indikator pemenuhan relatif, itu penilaiannya nanti di sini 15%. Kemudian IPR untuk di sana itu 85. Kinerja kalau yang di atas sana performance kinerja. Kalau ini IPR yang ada di bawah. Kemarin saya sudah jelaskan ini. Kita lanjut. Jadi sebelum kita bicara penilaian, kita dulu lihat kerangka bahwa oh ini yang akan dinilai. Compliance based dan performance based. Caranya menilai dilihat dari, kalau ini dilihat dari data Dapodik, EMIS kalau di sekolah madrasah. Kemudian di sana itu melalui wawancara, melalui observasi, melalui angkat. Nah itu. Begitu proses penilaian melalui kerangka ISP. Nah ini tadi, saya sudah jelaskan tadi. Di rumus itu, di Sispena itu, dia akan men-skor indikator pemenuhan relatif hanya 15%. 15% dari nilai kumulatifnya setelah dia hitung. Penskoran indikator pemenuhan relatif ada 15. Indikator IPR ini beda-beda menurut jenjang Pak. Kalau SD lain jumlahnya, berapa jumlahnya? Kemarin saya sudah SMP lain jumlahnya beda. Sebentar akan muncul yang 15% itu. Kemudian penskoran indikator kinerja, ini yang kemarin yang kuning itu 85%. Jadi yang biru ini 15%, yang kuning itu adalah 85%. Nah, ini. Jadi ada dua di skor. Ada dua yang dihitung di scoring. Indikator pemenuhan relatif bobotnya itu 15%, penskoran indikator kinerja 85%. Ini rumusnya Pak. Ya. Ini rumusnya. Peringkat yang diperoleh sama yang 2000 waktu di akreditasi. Ini. Kalau peringkat akreditasi A dikatakan unggul kalau menurut aturan 91 sampai dengan 100. Itu intervalnya. Kalau nilai akreditasinya seperti itu. Kalau nilainya 91 sampai 100, maka dia masuk peringkat akreditasi A. Ya. Jadi lain nilai, lain peringkat Pak. Nilai. Jadi ini dinilai dengan memakai rumus ini, setelah dilihat hasilnya, maka dia masuk peringkat apa? Begitu. Nanti di Sispena begitu. Dia otomatis Pak. Jadi dia menghitung, menilai berdasarkan rumus di atas 15% kalau IPR, penskoran ini nilainya keluar. Ternyata nilainya 91, secara otomatis bahwa sekolah madrasah ini masuk peringkat A atau unggul. Begitu juga kalau 81 sampai dengan di bawah 9 sampai dengan 90. Sampai dengan 90. Atau di bawah 91.
Ya. Peringkat B, kemudian peringkat akreditasi C cukup bila mana nilai hasil akreditasinya 71 sampai dengan 80. Tidak terakreditasi bila nilai hasil akreditasinya di bawah 71. Ya. Kemarin saya sebut ada konsekuensi sekolah madrasah yang nilai akreditasinya TT. Kemarin kan ada. Ada kemarin konsekuensinya. Ditutup, dibina, di merger. Nah, itu. Tapi dievaluasi dulu sebelum dilakukan seperti itu. Dan bukan kewenangannya badan akreditasi itu. Dia hanya memberi saran, rekomendasi kepada pengambil kebijakan. Bahwa sekolah ini TT bisa di merger, bisa ditutup, atau bisa dibina. Nah, bagus kalau dibina, artinya masih ada harapan untuk diakreditasi pada tahun yang akan datang atau beberapa tahun yang akan datang. Ya. Ini ilmu bagi Bapak ini, kan sekolahnya ini tidak mungkin TT kalau saya lihat di sini. Tapi kalau ada yang bertanya, bagaimana itu, apa kau dapat waktu disosialisasi, ini saya jelaskan itu, bilang, kalau TT hindari TT, karena kalau TT sekolah madrasah 3 yang bisa didapat, di merger, dibina atau dibubarkan. Gitu. Ada mau bertanya, Ibu, Bapak? Ada? Lanjut? Ya. Jadi saya ulangi Pak ya. Ini tahapan penskoran. Ada 2 yang diskor. Pertama, indikator pemenuhan relatif. Saya ulangi, IPR. Yang 5 kemarin itu tidak dihitung itu Pak, hanya memenuhi syarat untuk diakreditasi. Seperti ada izin operasional, tidak dinilai itu, hanya dilihat apakah sekolah ini memenuhi syarat diakreditasi atau tidak. Ada kan 5 kemarin. Nah, kalau ini dinilai dalam IASP yang kemarin, berapa guru yang mengajar sesuai bidang keahliannya, berapa guru S1 atau setara dengan S1 dengan populasi yang ada. Nah, itu kemarin. Itu yang dinilai di sini, yang 15%. Apalagi itu kemarin? Jamban toilet. Nah, itu juga dinilai. Apalagi? Apa? Oh ya, daya listrik. Bagus. Sudah bisa ini ya. Apa lagi? Rombel. Bagus. Itu yang ini 15%. Nanti tanya kepala sekolah. Terutama operator dibilang, wah dinilai juga ini Pak. Kalau tidak ada izin operasional. Kalau Bapak misalnya tidak memiliki sertifikat diklat calon kepala sekolah juga dinilai itu Pak. Tidak dinilai itu. Persyaratan untuk diakreditasi. Ya, IPM. Ya. Bukan Ikatan Pemuda Muhammadiyah ya. IPM, banyak tuh istilah yang hampir sama. Ini IPM dengan IPR ya. Jadi bedakan dulu, ada IPM dan ada IPR. Kalau di skor IPR-nya 15%, kemudian kalau penskoran kinerja memang tinggi sekali ini. Kalau dulu kan tidak ada ini istilah kinerja, semua berdasarkan data dokumen. Nah, ini rumusnya, ini peringkat. Ini menentukan nilai akreditasi. Ini kan 0,15 kali skor IPR. Jadi nanti itu kalau misalnya itu IPR-nya tadi kan ada 4, ada di skor itu Pak. Nah, inilah.
0,15%, ya maksudnya 15% kali skor. Ditambah lagi yang 85% dikali skor total indikator kinerja. Yang setiap butir itu kan ada indikator. Ya. Tidak bingung Ji Pak? Tidak Ji? Ya, bisa Ji mengikuti arus ini, ya, alur. Oke. Kita lanjut Pak. Karena beda itu Pak dengan kan Bapak juga tahu. Mengajar dengan milenial dengan mengajar dengan orang tua. Saya pernah baca bukunya itu bahkan biasa Kak juga mengajar mahasiswa PLS. Jadi rata-rata itu ada jurusan di Unpar, PLS, pendidikan luar sekolah. Rata-rata ikut itu anak dari pegunungan, pedesaan. Sudah bekerja. Nah itu lain juga menghadapi dia itu. Dikasih sedikit-sedikit, kemudian menghadapi dia. Beda. Oke, kita lanjut Pak di sini kalau sudah jelas di sini. Tapi ini pekerjaannya asesor ini Pak. Asesor punya ini yang akan yang digunakan di dalam sispena ini. Ini anunya ini. Ini nanti diterangkan oleh Adik Wawan. Tanya di sini. Itu yang mana compliance basic itu kan tadi. Nah, ini kembali lagi di sini Pak. Ini yang dimaksud compliance basic. Ada IPM-nya. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan ini IPR-nya ini. Ini kalau SD ini, contohnya SD ini kemarin. Sudah berulang ini informasi. Kembali IPM. Ini jawabannya ya atau tidak. Kalau tahun sebelumnya, tahun 2020 itu tidak masuk persyaratan ini. Yang keempat. Yang kedua. Yang 2020 ini tidak terlalu dipaksakan sekolah bahwa kau tidak memenuhi syarat ini. Ternyata ada banyak tidak memenuhi syarat kalau ini. Yang penting ada SK-nya untuk kepala sekolah. Atau ada surat tugas. Tidak bilang, ada sertifikat. Bilang, kan banyak kepala sekolah sekarang tidak ada sertifikat anunya. Nah. Mau kau gugat ke Pak Bupati apa? Pak Kepala Dinas. Nah, jadi begitu. Kita lihat saja, sudah definitif. Sudah ada surat penugasan. Oke, lanjut. Ini. Sekolah Mantarasa pernah meluluskan. Malah ada kebijakan kemarin juga dibebaskan ini. Sekolah baru tidak perlu. Terutama ya. Ya, tidak nak kena ini aturan juga kemarin ini. Ya. Sekolah baru. Belum menamatkan tapi ya ada anunya kemarin. Jadi namanya mutlak tapi kayaknya ada kebijakan tidak mutlak. Nah, tapi ini yang menjadi aneh nih. Ada kemarin yang itu. Nanti ada Wawan yang jelaskan itu kenapa itu kemarin ada yang ada juga prioritas kemarin itu SMA. Mengapa? Karena SMA ini kan mau meluluskan butuh sertifikat. Nah, itu Mi. Belum menamatkan tapi sudah ada kelas 3-nya. Karena itu aturan itu kemarin. SMA untuk dipergunakan sertifikat itu masuk ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga ada kebijakan kemarin, nah itu. Tidak menamatkan, belum menamatkan tapi sudah ada kelas 3. Nah, SMA kemarin. Kalau ini yang terakhir dan 45 ini kayaknya memang wajib ini Pak. Mutlak ini.
Proses pembelajaran sesuai kurikulum nasional. Ya, tidak boleh ditawar-tawar ini. Yang ini juga menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional. Jadi mengacu pada kurikulum nasional. Kalau seperti ini kan ada juga di luar sedikit Pak ya, kurikulum nasional di sini. Ada Pak ya? Nah, saya dengar dulu. Ya. Ini kan ada ciri khas sedikit di sini. Ya. Iya. Jadi kalau kita punya di sini Pak, semua yang ada di SD umum itu kita pelajari, kemudian ada tambahan. Ada tambahan. Ya. Makanya kita pulang jam 4. Jadi anak-anak habis asar, salat asar baru ya. Jadi tidak ada yang tersisa. Semua kita pelajari. Ya. Itulah nilai jualnya Pak ya. Ya. Itulah nilai jualnya ini sehingga saya dengar tadi ribuan siswa SD, banyak sekali. Itulah nilai plusnya ya. Dengan tidak mengabaikan ini ya. Proses pembelajarannya sesuai kurikulum. Pak toh? Ya. Oke, lanjut. Kalau ada mau salat duha, silakan Pak ya. Silakan. Artinya tidak dibatasi. Sambil saya bicara kalau ada keperluan, boleh. Sambil saya memberi begini, ada mau interupsi, silakan. Pak, lanjut. Saya mau begini Pak. Nah, gitu. Ini kan tidak terlalu formal ya. Kita lanjut Pak. Ini kan sudah jelaskan juga ini. Kualifikasi akademik sudah jelas sekali nih. S1 ini kan setara. S1 dengan D4, diploma 4. Ya. Biasa itu kalau yang lalu itu kalau dia S1 ada juga diploma 4-nya. Diberikan apa kan namanya itu? Tambahan ya. Sertifikat pendidik. Ya. Ini perlu dokumen ini, perlu data ini sehingga kelihatan nanti. Terutama di dalam menentukan dia ini. Lanjut. Nah, ini tadi Pak. Dari 35 butir ditambah 1 butir kekhususan di instrumen itu ada bobotnya. Ada bobotnya Pak. Nanti sebentar dilihat di Sispena. Jadi setiap butir memiliki bobot yang sama. Jadi ya, dia sudah mulai menghitung nanti di situ. Makanya ada bobot, ada angka di situ nanti. Setiap butir memiliki 4 level jawaban. Nah, kemarin kan sudah jelas. Itu tadi contoh butir 1. Level berapa diberikan? 4, 3, 2, 1. Lanjut, jumlah butir IPR tergantung pada jenjang. Nah, ini tadi saya jelaskan bahwa SD itu jumlah IPR-nya beda dengan SMA. Beda. Ini kelihatan ini, ada anunya. Jumlah butir IPR indikator pemenuhan relatif tergantung pada jenjang. Ini contohnya di bawah di tabel Pak. Kita lihat. SD, jenjang SD MI. Oh, belum di sini. Belum muncul. Ini skala skor IPR dibuat dalam satuan ratusan, ya. Nah, ini contoh. SDMI jenjangnya jumlah butirnya 8. Jumlah butir 8, skor butir maksimum 4. Karena skor butir maksimum masuknya ini Pak. Di skor butir maksimum itu 4. Ini maksud, makanya itu semuanya 4. Kalau dapat skor IPR-nya, ya,
IPR-nya. Iya. 8 kali 4 32. IPR. Ya. SMP 9, SMA 9, SMK 10, SLB 10. Ya. Ini rumusnya, skor IPR hasil perolehan ini. Kita lihat apa itu N. Ini contoh ini. Tadi kan begini. Mengapa ini 8 dikatakan? Karena memang 8 IPR-nya kalau SD. Ini nomor 8. Jumlah butir masuknya itu 8. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toh? SD ini, contoh SD ini. Nah, ini contoh. Kualifikasi akademik guru minimum sarjana 1 atau diploma 1 4 D4. Dia kasih di skor 4 dia pilih. Ini. Yang kuning ini pilihan. Contoh ini. Guru yang memiliki sertifikat pendidik dia kasih 3. Guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikan dia kasih skor 3. Sekolah madrasah memiliki tenaga administrasi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan, dia kasih skor 4. Ya. Artinya tenaga administrasinya lebih dari 1, kemudian memiliki ijazah di atas SMA. Yang 4. Jumlah rombel belajar, tidak, dia kasih 3. Bangunan sekolah madrasah, instalasi listrik 3. Kalau 3 itu berapa? Kalau kemarin instalasi listrik. 900. Ya. 900. Kemudian ruang penunjang yang cukup, dia kasih 3. Kalau 3 itu bagaimana kemarin rumusnya? Kalau 3, ruang penunjang. Ada ruang apa? Ada ruang apa lagi satu? Ya, ada lagi apa? Ya, jadi ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru, salah satunya yang ada ini. UKS atau BK. 3. Tapi kalau 4 ini ada, dia 4. Begitu kan? Itu. Sekolah madrasah memiliki WC atau jambang. Dia 2. Kalau 2 berapa itu? Kalau 2 rumusnya. Nah, kemarin kan ada itu. Ya. Yang penting, terutama adik-adik nanti itu. Yang penting harus tahu ini Pak. Minimal, hebat juga ini Bapak ini Pak. Sudah dikasih sosialisasi. Bimbing asesornya tuh. Jadi kunci datang asesor Pak dibilang. Kalau IPR ke WC jambang itu Pak. Kalau saya nilai itu kasih 4 Pak karena begini. 1:20 di sini Pak. Oh langsung dibilang, tak kunci tak kunci tak. Sedikit dia. Ini rumusnya Pak. IPR ini di jumlah ini yang warna kuning 25 jumlahnya nih Pak. Per 32. 32 itu skor maksimum di jumlah 4 kali 8 32 ini kali 100 ya jumlahnya 78,15 78,33 dikali 15% dia dapat ini nilai PR-nya. Tapi nanti dijelaskan di Sispena ini lebih detail. Nanti dijelaskan. Alurnya seperti itu Pak. Kerjanya Sispena menghitung. Asesor juga dibekali seperti ini karena dia tidak manual. Jadi dia hanya memasukkan ke Sispena yang punya sistem yang menghitung.
Ini contoh, ini penjelasannya di bawah. Skor IPR hasil perolehan dari 8 butir pernyataan dalam satuan 100 dihitung dengan rumus sebagai berikut ya. Skala ratusan, makanya tadi ini 78,13. Ini kan skala ratusan ini. Lanjut. Itu tadi kan penskoran indikator relatif. Jadi IPR-nya kalau SD itu ada 8, itu tadi Pak ya, 8. Ini masih contoh SD ini. Penskoran indikator kinerja. Hampir sama tadi Pak. Setiap butir memiliki bobot yang sama. Setiap butir memiliki bobot yang sama. Nah, ini jumlah butirnya. Kalau SD itu, apa lihat? Butir-butir yang ada di SD. Ini, kalau mutu lulusan itu ada 11 butir, Pak. Kalau SD. Kalau proses pembelajaran 7 butir. Di mutu guru 5 butir. Manajemen 13 butir. Banyak sekali di manajemen. Jumlahnya 36. Kenapa di 36? Ada satu butir kekhususan. Jadi butir inti kemarin itu dijelaskan ada 35. Ditambah satu kekhususan makanya 36. Ya. Hah? Mana? Mutu guru SMP ini. Kalau SD ini Pak. Ada salah kan? Siapa tahu? Siapa tahu ini anu. Mudah-mudahan tidak salah Pak. Tapi ini. Bobotnya coba lihat. Bobot yang paling tinggi di sini Pak, mutu lulusan ini. Mutu lulusan. Makanya ini diperbaiki ini Pak. Kalau mau bagus nilai tak ini. Tinggi bobot di sini. Nah, ini. Di mutu lulusan. Kemudian proses pembelajaran, lihat ki bobot. Kalau mau lihat anunya nanti, ini dijaga ini bobot. Bapak memperbaiki di sini mutu lulusan, kemudian proses pembelajaran. Kenapa? Karena tinggi bobotnya. Nah, tinggi bobotnya sangat berpengaruh di dalam penentuan nilai dan peringkat. Ini bobot. Bobot komponen namanya ini Pak. Nah, 100, kalau dijumlah 100. Mutu lulusan juga begitu. Untuk SMP 11. Kecuali SMK dengan SMP berbeda. SMK. Kalau dilihat ini rata-rata memang mutu lulusan jumlah butirnya banyak. Karena memang bobotnya juga tinggi. Jadi sangat berkorelasi nih. Antara jumlah butir dengan bobot yang ada. Jumlah butir di SMP ini 35 karena tidak ada butir kekhususan. Juga SMA, SMA 35 butir inti. Butir inti namanya di sini. Kalau di sini ada butir inti dan ada butir kekhususan. Ini 44. Kenapa 44? 35 butir inti ditambah 9 butir kekhususan. Makanya 44 kalau SMK. SLB di 35, 40 dikurang 35 butir inti berarti 5 butir kekhususan di sini. SLB. Ya. Jumlah skor maksimum untuk setiap komponen diperoleh dengan rumus seperti ini. Ini rumusnya Pak. Dikali 4 jumlah butir komponen. Ini kan 4 komponen. Rumusnya ini nanti di sespena. Penskoran indikator kinerja. Jumlah skor maksimum. Masih lanjut tadi ini Pak. Masih lanjut.
Di mana dapat? Ini 44 angka didapat ini kan tadi 11 di sini Pak. Nah, skor maksimumnya itu kan 4. Ya, skor maksimum 4 sehingga dapat kalau dikali 4 tadi di sini, ini dikali 4 tadi di sini yang angka-angka ini, iya. Nanti di Bapak akhiran, kalau dikali 4 semua ini yang ada di sini, maka dia hasilnya seperti ini. Nah, ada 11 tadi di sini, ada 11, ada 11, 11. Nah ini dikali 4 semua di sini tadi, jumlah butir dikali 4, dikali 4, dikali 4, dikali 4, semua dikali 4. Dari sini tadi, ini dikali 4, sehingga lahir seperti ini. Nah itu di atas kali 4 jumlah butir komponen. Ya. Nomor 19 mutu guru. Berapa butir? 4. Oh, mungkin ada anunya. Tapi rumusnya seperti itu Pak. Kalau ini kan dibuat-buat ini, tapi itu yang benar itu. Bisa saja ini. Tapi rumusnya seperti itu Pak. Itu yang penting kita tahu. Mutu guru 4. Nah ini langkah perhitungannya. Langkah 1 itu ini alur kerjanya ini di sispenai ini Pak. Di dalam penilaian. Lakukan perhitungan skor perolehan hasil visitasi masing-masing komponen dengan rumus ini tadi. Ini. Jadi dia menghitung semua skor perolehan dari hasil visitasi masing-masing komponen. Jadi per komponen. Kalau ini pertama komponen, kemudian itu skor komponen agregasi dengan rumus ini. Ada rumusnya Pak ini. Apa itu C1? CI ya. Jumlah skor perolehan komponen ke ini. Ini tadi sudah langkah-langkahnya tadi. Kemudian ini banyaknya butir pada setiap komponen. Itu tadi kan ada 11, ada kita bilang 4. Langkah ketiga, itulah skor total komponen dengan cara menjumlah seluruh skor komponen akreditasi dari komponen mutu lulusan yang 4 itu. Proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen sekolah. Dengan memakai rumus ini. Jadi ada 3 rumus Pak. Ini rumus untuk menghitung skor perolehan hasil visitasi masing-masing komponen. Kemudian rumus yang kedua, ini skor komponen. Kemudian yang ketiga ini, skor total komponen. Nah, terakhir itu pekerjaan asesor membuat rekomendasi. Jadi dia buat rekomendasi pada akhir penilaian itu di sispena itu ada kolom rekomendasi. Menyusun rekomendasi. Apa yang direkomendasi semua yang dianggap perlu ditindaklanjuti oleh sekolah madrasah dari hasil visitasinya itu dia melihat dari semua butir yang ada pada 4 komponen. Dia menyusun satu rekomendasi di sini. Rekomendasi itu dibuat bersama antara asesor 1 dan asesor 2. Jadi kalau asesor itu datang ke sekolah madrasah, 2 memang asesor itu Pak.
Ada dua itu. Dan masing-masing punya fungsi yang berbeda di dalam hal memberikan laporan penilaian. Tetapi pada waktu dia melakukan visitasi, sama semua. Sama. Maksudnya begini, asesor 1 itu bukan hanya komandan. Asesor 1 itu membuat laporan kelompok. Tapi di dalam implementasinya di lapangan, di sekolah, sama semua dia posisinya. Bisa dia masuk ke kepala sekolah tanya, nanti dia asesor 1 ini hanya kepala sekolah dihadapi atau wakil. Tidak, sama fungsinya. Dia 2 datang di sekolah madrasah. Dan bersamaan datang. Karena kalau gantian datang itu satu penyimpangan etika asesor. Itu diberikan sebelum turun ke sekolah bahwa ada etika diberikan. Ada memang etika asesor. Jadi makanya itu pada akhir pelaksanaan visitasi, asesornya pergi, kartu kendali itu dibuat. Apa yang dilakukan? Itu rahasia bagi Bapak untuk ke bank. Asesor itu datang hanya duduk, lapor ke di situ. Lapor ke. Ditemu awal dia begini, pada proses observasi dan wawancara dia hanya begini, temu akhir dia seperti ini. Itu diinput di sistem. Dan dia tidak tahu itu asesor laporannya. Jadi jangan takut. Yang penting betul-betul seperti itu. Betul-betul seperti itu. Ya. Jadi di dalam menyusun rekomendasi itu, asesor itu harus bekerja sama. Rekomendasi dibuat bersama antara asesor 1 dan asesor 2. Yang kedua kaitannya dengan rekomendasi. Rekomendasi dibuat setelah penilaian selesai. Saya minum dulu Pak ya. Ini yang kedua. Rekomendasi yang dibuat oleh asesor. Rekomendasi dibuat setelah penilaian selesai sehingga asesor mendapat gambaran untuk apa yang terjadi di sekolah. Asesor harus melakukan analisis secara cross antara komponen untuk menemukan sumber masalah. Ya, jadi dia melihat secara keseluruhan semua komponen di mana bermasalah butirnya. Itulah yang direkomendasi. Rekomendasi dibuat untuk sekolah, untuk masing-masing 4 komponen dengan minimal 200 kata. Lebih banyak lagi disuruh. Jangan kasar sembara bicara. Di komponen ini, di sini bermasalah. Di komponen ini sampai 200 kata minimal. Minimal ini Pak. Jadi bisa di atas 200. Ciri rekomendasi yang baik. Ada 4 ciri. Apa pentingnya itu rekomendasi? Nah, jadi rekomendasi itu dibuat bahwa sekolah penting betul ini. Dan memang saya punya kelemahan di sini. Tuh. Apa pentingnya rekomendasi? Ya. Kemudian apa yang harus dicapai? Artinya apa masalah yang ada di situ, solusinya seperti apa? Itu dia. Jangan membuat suatu rekomendasi yang tidak bisa dicapai. Sekolah memberatkan sekolah, misalnya, wah ini sekolah ini hanya 2 rombel. Kalau dilihat animo masyarakat dan siswa yang ada di sana 2 sih perlu gedung baru. Wah, tunggu dulu kalau gedung baru direkomendasi Pak. Nah, itu yang dimaksud Pak ya. Jadi rekomendasi
Bagaimana bisa dilakukan? Tidak bisa dilakukan dulu itu Pak, berat sekali itu. Kemudian siapa yang melakukan? Kalau rekomendasi itu ke sekolah, tentu yang bisa melakukan adalah pihak sekolah atau disdik. Rekomendasinya ke sana. Jangan ke Menteri Dalam Negeri. Tidak bisa ini Pak. Nah, gitu. Ini contoh nih Pak. Ciri rekomendasi untuk perbaikan kinerja ada 4. Apa pentingnya rekomendasi, apa yang harus dicapai, bagaimana dilakukan, dan siapa yang melakukan. Habis nih Pak. Pas Pak Di? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya istirahat dulu, ada adik Wawan. Tapi namun demikian kalau misalnya ada hal yang kurang masih mau abu-abu tadi, kalau dijelaskan di sesepena berkaitan dengan apa yang saya sampaikan mulai kemarin, bisa saya dampingi dengan Adewa. Kebetulan saya satu tim dengan dia. Oke, istirahat atau lanjut Pak? Nah, lanjut. Adewa, silakan Dek.